Ya, jadi kami dari nomor 2 hari ini akan mempresentasikan sebenarnya ini materi ya coba mereview semester 1 dan 2 tentang start, queue, dan juga tree ya. Pasti kalian udah paham lah, cuma kami yang menjalankan tugas saja. Oke, silakan dimulai. Yang pertama, apa itu ADC, Abstract Data Type? Adalah konsep atau model matematika yang fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh suatu struktur data, bukan pada bagaimana struktur data tersebut dibuat atau disimpan. ADT memberikan abstraksi sehingga kita bisa memahami fungsinya tanpa harus memikirkan detail teknis implementasinya. Sebuah analogi mengatakan bahwa seperti remote TV, kita tahu tombol volume tambah menaikkan volume, tapi kita tidak perlu tahu rangkaian elektronik di dalamnya. Lanjut. Dan untuk implementasi dan contohnya, ADT tidak langsung dikenali oleh prosesor komputer. Untuk menggunakannya, programmer mengimplementasikan dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Biasanya ADT dibangun menggunakan struktur data dasar seperti array atau linked list. Konsep ADT memudahkan programmer dalam merancang dan menganalisis algoritma secara lebih terstruktur. Contoh ADT adalah stack, queue, tree, dan graph. Lalu ada stack. Stack itu adalah nama lain dari LIFO, last in first out. Nah, contoh dari stack itu seperti tumpukan piring yang ditumpuk, kan tidak mungkin kita ngambil paling bawah, yang atas pasti pecah. Makanya kita ambil dari paling atas. Oke, jadi kita masuk ke queue ya. Jadi queue itu bagian dari ADT yang dipakai buat nyimpen data dalam urutan yang tertentu. Mungkin contohnya kayak antrian pasien atau antrian dari binus support kita. Nah, prinsip kerjanya tuh dia pakai FIFO ya, first in first out, yaitu elemen yang pertama masuk bakal jadi elemen yang pertama keluar. Nah, di sini operasi dasarnya dia pakai NQ sama TQ ya, yang kayak kita tahu kayak semester lalu push dan pop. Itu kalau push nambah data ke belakang antrian, kalau pop itu dia ngambil data dari depan. Nah, mungkin contohnya kayak untuk pushnya sendiri, kondisi awal tuh depannya kan kosong kan. Terus kita mau nambahin 10 nih di depannya, yaitu berarti kita push 10, berarti 10 masuk ke dalam array-nya lah, anggapannya kita anggap itu sebagai array ya. Habis itu kita input 20, dia bakal masuk lagi ke belakangnya 10, berarti 10, 20 dan seterusnya kayak 30 ini. Habis itu DQ atau pop, kondisi awalnya kita anggap sebagai array ini ada 3 ya, 10, 20, 30. Nah, kok misalnya kita mau keluarin data yang isinya 10 ini, berarti di pop kan 10 yang keluar, jadi 20 masuk ke depan, 30 ini juga masuk. Ya, simpel aja. Oke, selanjutnya adalah tree. Kejelasan dari tree adalah struktur data non-linear yang terbentuk hierarki. Disebut non-linear karena akses data tidak beruntun seperti array ataupun link in is, melainkan bercabang. Not-not yang saling terhubung dengan relasi parental, dan komponen penting pada tree ada node sebagai elemen dasar pada tree, root terus node paling atas atau awal dari tree, parent node yang memiliki anak, child adalah node yang berada di bawah parent, dan leaf node tanpa child. Subtree tree kecil yang berada di bawah node tertentu, dan aturan pada tree itu satu child hanya punya satu parent, dan parent bisa punya banyak anak. Salah satu simulasi dari tree yaitu seperti F, rootnya adalah F, dan parentnya itu adalah F, B, G, D, dan I sebagai parent, dan childnya anaknya adalah A, B, C, E, dan H, dan yang tidak memiliki anak adalah A, C, E, atau H, atau tidak ada selanjutannya lah.
salah satu contohnya juga ya. Lanjut. Ya, selanjutnya binary tree. Ya, ini sebenarnya penjelasannya hampir sama dengan yang tadi. Setiap node punya maksimal 2 anak, kiri dan kanan. Ya, ini tadi penjelasannya sudah dijelaskan. Next. Ya, tadi yang digambar adalah level sama depth. Ini cuma untuk menghitung jumlah maksimum node-nya. Misal di sebuah tree punya 2. Ada tree kayak gini ya. Jadi ini punya 3 level. Ini level 1, level 2, level 3. Nah, jumlah maksimumnya itu berarti ya ada 3 level, berarti kita ambil K-nya sama dengan 3 gitu ya. Sebentar. Ya, jadi jumlah maksimum node-nya itu rumusnya adalah 2 pangkat K minus 1. Yang artinya berarti jumlah maksimum node yang jika ada 3 level seperti ini, jumlah maksimumnya adalah 2,3 dikurang 1 atau 8 dikurang 1 sama dengan 7. Benar ya, 7 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini operasinya ada insert, search, sama delete. Ya, karena ini cuma binary tree biasa. Ya, kalian udah tahu lah ya, insert. Insert ya, kalau misalnya kita coba simulasikan aja, misal ambil angka terserah berapa, ya 15 gitu. Insert 15, dia otomatis jadi root karena jadi angka pertama yang masuk. Lalu selanjutnya kita mau masukin angka pertama yang lebih besar 20, langsung ke kanan 20. Nah, karena ini cuma kita menjelaskan binary tree biasa, jadi nggak ada rotasi dan lain-lain. Jadi kalau misal ini 15, 20, kita mau insert yang di tengah-tengah mereka 17, jadi langsung di kirinya 20. Kalau AVL kan kita ada rotasi 17-nya jadi apa? Jadi yang di tengah atas. Ya apa? Nah, yang misalnya ini biar penuh aja, kita masukin 8 di sini, masuk kirinya yang 15. Oke, search. Ya, kalau search mah kita cuma apa, bisa ngelakuin BFS atau DFS, tinggal cari angka mana. Kita kalau BFS kan nyarinya level dari sini 15 ke 8, 20, 17. Kalau DFS ya nanti ada in order, post order, sama pre ordernya. Oke, kalau delete, nah ini kita baca dulu. Ya, misalkan kita mau nah ini harus tambahin dulu kan, mau simulasi delete. Nah, ini deh. Oh ya, ini bisa nih. Kita coba mau delete yang 15 ini. Nah, kalau delete itu kita mau delete 15. Kita ganti 15 dengan subtree kanan yang paling kiri atau subtree kiri yang paling kanan. Misal kita delete 15, kita ganti dengan subtree kanan yang paling kiri, berarti kita ganti dengan 17. Kalau misal di sini boleh juga kan, misal di sini nanti ada berapa? 10 gitu ya. 10. Kita ganti 15-nya dengan 10 pindah ke atas. Gitu. Oke, next. Ya, ini pelajaran di Smart. Pre-order, in-order, sama post-order. Dan di sini kelihatan kalau pre-order itu urutan kita bacanya dari parent, terus ke left, terus ke kanan. Nah, kalau in-order itu dari left, parent, right. Kalau post-order dari left, right, parent. Oke lah, kita coba. Nah, aku mikir bikin tree-nya gimana. Ini huruf aja lah.
Nah, guys, aku mikir guys. Nah, ini kalau in order kan ini dari left parent right. Nah, kalau dari tree ini kita bisa baca in ordernya. Itu dari D kan paling kiri, terus ke parent B, ke kanan C. Nah, udah nggak ada lagi yang di kiri, kita ke paling atasnya, ke parentnya A. Nah, kalau di sini kita balik lagi ke F, ke paling kiri, lalu ke parent C, terus baru ke F lagi. Nah, gitu. Kalau paham nggak teman-teman? Nggak paham bis nih. Teman-teman paham? Jadi ya itu kan tadi dari left parent A in order kan urutannya left parent right. Nah, paling kiri kan D, paling kiri D, lalu ke parent B. Bener bener. Terus ke parent B, terus ke kanan E. Nah, kalau ada di kiri udah habis, kita berarti kalau urutan yang kedua parentnya dari ini kan A, kita tulis A. Nah, di sini baru kita ke kiri lagi F, terus parent C, kanannya G. Paham ya teman-teman ya? Ali paham? Paham? Udah nggak banget soalnya. Oke, bentar. Yang selanjutnya pre-order. Order dari parent, dari paling atas sendiri terus ke kiri dulu. Jadi dari A kita ke B, terus ke D, parent left right. Oke, berarti habis itu E, terus nah, parent left right. Justru disalahkan. Ini udah dikit lupa ya. Materi Siti lah nih. Gimana listrik? Oh iya, parent dulu, betul listrik. Sorry ya teman-teman, ini kurang kompeten saya. Parent dulu bener. Left. Bukannya ABD dulu. Parent kan mau pilih dulu dong. Alat betul. Benar kan? Iya, ya. Iya dia. Kalau bebas kan level. Kalau bebasnya nih kalau dari ambil sini. Oke, akhirnya ketemu guys. Jadi kalau pre-order urutannya kan parent left right. Di parentnya udah pasti A. Nah, kita cari ke mentok kiri A,
ke kirinya kan B ke kiri lagi D. Nah karena di kiri udah habis, kita ke kanannya itu cuma ada E. Nah habis itu kita karena di sini udah habis, kita balik lagi ke parent dan selanjutnya kan C. Nah habis itu ke kiri F, ke kanan terakhir G. Jadi A, B, D, E, C, F, G. Oke, selanjutnya kita ke post order. Post order itu tulisannya left, right, parent. Jadi kita mulai dari yang paling kiri pasti. Berarti awalnya pasti D. Dari kiri ke kanan. Jadi kanannya E ya. Kita mulai tadi kan dari paling kiri D, ke kanan E, kanan parentnya D sama E kan B. Terus ke ini udah habis left, B, F ya, D, F. Aku pengen lagi diskusi dulu. FK gak mungkin lah. Mulai parent. Oh ya benar, kiri. Oke, kita bahas ya yang post order. Post order mulai dari kiri, kanan, terus ke parent. Nah, kita dari paling kiri itu kan D. Lalu kita ke kanannya itu E, benar ya. Habis itu ke parentnya D sama E itu B. Nah, karena paling utama kan left. Nah, ini leftnya kan udah habis. Berarti kita ke kanan. Oh, salah. Ini bukan kanan. Oke, berarti karena ini kan udah base D, E, B, yang paling kiri kan udah base kan, terus kita berarti udah ke yang kedua, berarti yang kedua itu kanannya, berarti kita pindah yang ke tree yang ini, F, left, right, berarti G, jadi itu karena ini udah base kan, berarti kanannya udah base, berarti ke parent dan C, terus ke parentnya lagi paling atas A. Paham ya teman-teman ya? Paham nggak guys? Walaupun penjelasanku mumet. Oke, paham ya semua ya? Paham. Jawab guys. Paham untungnya. Oke, paham berarti kita kasih latihan. Apa? Oh ya, level order. Level order tuh sebenarnya yang kemarin jelasin pas di kelas AI persis sama Pak Prabowo. Jadi kalau level transfer atau BFS itu tinggal kan kemarin dijelasin ada DFS sama BFS. Kalau BFS, kalau DFS itu ini tadi ya. Ya kalau DFS itu kan pre-order. Nah kalau BFS itu kita ngitung per level ya. Tadi kan aku udah jelasin yang level-level. Jadi ini kan hitungannya ada 3 level, 1, 2, 3. Nah, kalau BFS itu ngitungnya dari atas ke bawah per level, jadi dari A. Oke, kita tulis aja lah. Level order hitungnya berarti dari paling atas A, lalu ke bawahnya itu dihabisin semua dulu, I, B sama C. Nah, terus baru ke bawahnya D, E, F, G. Ini ngabisin tiap level dulu dari kiri ke kanan, gitu ya. Iya kan, benar kan? Oke, latihan dulu apa yang aritmetik dulu ya?
latihan dulu ya yang ini ya. Nanti juga latihannya sebenarnya juga in order, post order. Sama aja lah. Apa? Ada kasih soal dulu. Siapa yang berani jawab ini dapat nilai plus dari Pak Bagas ya? Sama dipilih aja. Wah, ada yang mengajukan. Oh, Eca mau jawab ya? Saya nggak memahami banget ya. Ada yang mau jawab? Kasih aja sudah. Kasih aja. Pak Bagas aja jawab gimana Pak? Ya itu juga belum hitung jawabannya, masih belum. Ini karena ada 3, enak itu bagi 3 mas 1 orang aja. Bertiga ya. 3. Ya kan orang aja. Ya kak daripada ngerekam kak. Itu kan. Jadi ya das in order, pre-order, tidak post order. Mana?